Wacana Kediri, Blitar, hingga Ngawi hengkang dari Jawa Timur dan bakal gabung dengan provinsi baru, namanya sudah diusulkan. Calon provinsi baru yang wacananya akan dimekarkan dari Jawa Timur dan namanya sudah diusulkan ini yaitu Provinsi Jawa Selatan. Wacananya, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang akan hengkang dari Jawa Timur dan bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan. Dikutip dari ayobandung.com. Lalu, kabupaten dan kota apa saja yang diduga akan hengkang dari Jawa Timur dan bergabung membentuk calon provinsi baru? Berikut 13 kabupaten dan kota yang wacananya akan hengkang dari Jawa Timur dan bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan. 1. Kabupaten Kediri. 2. Kota Kediri. 3. Kabupaten Blitar. 4. Kota Blitar. 5. Kabupaten Ngawi. 6. Kabupaten Tulungagung. 7. Kabupaten Madiun. 8. Kabupaten Trenggalek. 9. Kota Madiun. 10. Kabupaten Pacitan. 11. Kabupaten Magetan. 12. Kabupaten Ponorogo. 13. Kabupaten Nganjuk. Namun, perlu diingat bahwa calon Provinsi Jawa Selatan masih berupa wacana dan usulan yang belum disetujui oleh pemerintah. Demikian informasi mengenai wacana Kediri, Blitar, hingga Ngawi hengkang dari Jawa Timur dan bakal gabung dengan provinsi baru. Mengacu pada sejarah masa lalu, Madiun pernah menjadi karesidenan yang mencakup wilayah Jawa Selatan, mungkinkah akan terulang lagi? Mari kita lihat sejarah masa lalu. Sebelum meletus perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1832 Madiun secara resmi dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda dan dibentuklah suatu tatanan pemerintahan yang berstatus karesidenan dengan ibu kota di Desa Kartoharjo, tempat Istana Patih Kartoharjo yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Desa Panggongangan. Sejak saat itu mulailah berdatangan bangsa Belanda dan Eropa lain yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustrian yang akhirnya muncul berbagai perkebunan teh di Jamus dan Dungus, kopi di Kandangan dan tembakau di Pilangkenceng dan lain-lain, dan mereka bermukim di dalam kota di sekitar Istana Residen Madiun. Semua warga Belanda dan Eropa yang bermukim di kota Madiun, karena statusnya yang merasa superior, berusaha untuk melaksanakan segregasi pemisahan sosial, berdasarkan perundang-undangan Inland Gemeente Ordonantie, oleh Departemen Binnenlands, dibentuk Staatsgemeente Madiun atau Kota Praja Madiun berdasarkan peraturan pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 1918 dengan berdasarkan Staatsblad tahun 1918 nomor 326. Berdirinya pemerintah Kota Madiun dapat dipelajari dari sisa peninggalan sejarah, baik berupa barang, adat istiadat maupun lembaga-lembaga. Di wilayah Kota Madiun terdapat dua kelurahan yang dahulu kala pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram. Kedua kelurahan tersebut berstatus tanah pardikan yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu Tanah Pardikan Taman dan Kuncen. Jauh sebelumnya, pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah Madiun Selatan terdapat kerajaan pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya terakhir. Selanjutnya dengan pertimbangan geografis dan ekonomis pusat pemerintahan bergeser ke utara di pinggir Bengawan Madiun, yang dinamakan Kutomiring di wilayah Kelurahan Demangan sekarang, dan kemudian pindah lagi ke komplek rumah dinas Bupati Madiun sekarang ini. Pada masa pemerintahan Kutomiring tersebut, di wilayah Kabupaten Sawo Ponorogo terdapat pemberontakan kepada Kerajaan Mataram. Akhirnya Bupati Madiun yang merupakan Bupati Mancanegara Timur, dengan gelar Ronggo, yang wilayah kerjanya juga meliputi daerah Sawo Ponorogo, diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Pada masa kepemimpinan Ronggo kedua yang bergelar Ronggo Prawirodirjo inilah, lahir pahlawan nasional putra Madiun yang bertugas sebagai senopati perang, Pangeran Diponegoro yang bernama Ali Basah Sentot Prawirodirjo. Dikutip dari madiunkota.com.